Songo membawa cahaya, roh suci untuk dunia. Di hati kita mereka ada, menyatukan jiwa bangsa. 550 tahun. 550 tahun. Kalau abad Itu 550 tahun itu genap ya. Dari 855 sampai hari ini, sampai saya membuat tesis kemarin itu 2022, itu 550 tahun. maksud saya Pengakuannya 550 tahun. kalau ada jin yang umurnya ratusan tahun dan dia seorang akademisi misalnya, Iya. bisa nggak itu menjadi sumber rujukan gitu loh, maksudnya gitu. Gitu loh maksudnya. Ya saya kan udah pernah ngomong, kalau Gimana? misalnya Balawi ini kan pada sakti-sakti, ya kan? Aku sering bertemu Rasulullah, Ya. bermimpi Lutfi bin Yahya katanya mau berhenti dari NU tapi tidak boleh sama Rasulullah. Ya. Kalau mereka itu sering bermimpi Rasul, coba tolong pesenin sama Rasul supaya Pak Dokter Sugeng ketemu dengan Rasul. Nanti Rasul katakan jangan ome-ome cucuku Balawi, cucuku itu, biar Pak Dokter Sugeng yakin. Nggak bisa mereka itu. Tahu nggak kenapa mereka ngaku ketemu Rasulullah? Tahu deh. Enggak. Kalau mereka ngaku ketemu Ibnu Sina puyeng. Dites langsung pilihannya gimana? Paling gampang ngaku keturunan Rasulullah kan. Cuma apal Quran hadis. Iya. Soalnya Raufur Rahimnya tinggi gitu. Raufur Rahimnya tinggi soalnya. Ya, tapi kalau ngaku ketemu misalnya ketemu ulama-ulama Islam yang jago di ilmu ini. Ibnu Rusyid, Ibnu Hazm, siapa? Al-Haytami gitu. Itu puyeng dites matematikanya. Ya, itu jadi begitu. Terus teman-teman kayak Kiai Alawi Al-Bantani menguji dari Rijalul Hadis berdasarkan kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil, kitab Ruwatul Hadis. Kan mereka ini mengklaim leluhurnya banyak ahli hadis. Katanya Ubaidillah ini ahli hadis. Katanya Alwi ini banyak meriwayatkan hadis. Kemudian hafal sekian ribu hadis. Ya kalau yang udah meninggal kan gampang dibikin sejarahnya, nggak bisa dites. Ini yang sudah ditulis-tulis sekarang ini, kayak di Malang itu hafal sekian ribu hadis dan sebagainya. Nah itu gimana cara memverifikasinya orang udah meninggal? Yang masih hidup saja siapa yang katanya hafal 100.000 hadis? Imam Bukhari itu hanya ada 4.000 hadis yang tanpa diulang, 7.000 hadis dengan diulang-ulang. Coba 7.000 hadis yang ada di Sahih Bukhari itu, saya pegang kitabnya, yang katanya yang dari Yaman itu, yang dari Tarim, hafal yang masih hidup itu. Artis Yaman. Artis Yaman itu 100.000 hadis. Coba kita jajal, kita tes, betul tidak? Dia hafal kitab Al-Bukhari yang hanya 4.000 hadis yang tanpa diulang. Kalau diulang, itu karena ada yang diulang-ulang, itu sampai 6.000, 7.000 hadis. Nah, itu saja. Kalau yang masih hidup klaimnya itu gampang diuji. Tapi kalau yang sudah meninggal kayak yang di Malang katanya 1 juta hadis, orang masih hidupnya nggak ada yang kenal dia hafal jutaan hadis kok. Setelah meninggal ditulis-tulis, dikembang-kembangkan Al-Musnid dan sebagainya. Orang yang ahli hadis, pakar hadis, hafal sekian hadis. Itu apa tipologi apa namanya bukan apa ya? Pemalsuan. Sesuatu yang sudah menjadi pola. Oh iya. Pola semacam ini sudah dilakukan sejak abad 9 Hijriah itu. Jadi leluhur-leluhur yang tidak berprestasi pada masa lalu ditulis prestasinya hanya dengan apa namanya sekehendak penulisnya saja, tanpa bisa terbukti, tanpa bisa diverifikasi. Ini termasuk yang tadi ya, yang surat ke paket mukodam itu, kirim surat. Tidak ada itu. Itu ditulisnya tahun berapa itu? 895 Hijriah. Yang dikatakan peristiwanya adalah pada tahun Peristiwanya 653 Hijriah. ya, ditulisnya 800. 90. Itu udah 300 tahunan. Seperti itu bentuknya. Seperti itulah Modelnya. modelnya. Sekarang ada pernyataan Habib Rizik gurunya NU.
Nah ini apalagi. Pola ini gue. Nah dan ini saya mau berguru sama orang goblok itu. saya kira waktunya sudah selesai. Waktu semua itu sudah selesai. Ya kita tidak kejam. Kita memberi kesempatan untuk mereka untuk bermuhasabah, Kang Mas Yai. Mungkin Kang Mas Yai nggak setuju sama saya ini, langsung melihat saya aja. Tapi kalau saya memang begitu sebenarnya, bahwa nggak perlu kita itu sampai ada yang mengusulkan mengusir dan lain sebagainya. Kalau mereka mau ya hidup jadi budak bangsa Indonesia ya kita terima. Tapi jadi anak buah, jadi budak kita. Oh jangan jadi bos dong, namanya orang miskin kok di sananya nggak punya apa-apa daripada balik sana nggak makan kan, ya kan? Lebih baik di sini tuh ngelihat itu aja ada pisang, ngelihat di depan ada jambu, ngelihat di belakang banyak sekali. Di sana ngeliat makan makanan. Patris juga senyum-senyum aja, banyak ayam di sini kan. Nah, udah yang bagus adabnya. Sopan santun, setiap ada orang Jawa pegang kakinya, cium tangan bolak-balik tuh sama orang Jawa tuh di pasar-pasar yang tukang-tukang sampah dicium tangan. Insya Allah barokah. Turunkan anak-anakmu sampai sana, sekolahkan, pondokin, ya kan, supaya jadi orang berprestasi, bangun bangsa ini dengan sebenar-benarnya. Kalau saya begitu Kang Mas, maaf kalau tidak setuju Kang Mas. Saya ini ya, ini karena memang ada framing kita ini katanya tim gitu. Lah tim apa? Saya tidak kenal dengan Kang Mas Yai Fuad sebelum masalah nasab ini. Betul. Saya tidak kenal dengan Kang Mas Rifki Zulkarnain yang ganteng ini. Dengan Gus Hasan Asyarif Al-Ba'alawi. Ibunya Al-Ba'alawi itu ndak kenal dengan Kiai Waliullah, dengan Kiai Nadir enggak kenal, dengan Dr. Sugeng apalagi beliau kenal itu waktu kami undang beliau menjadi saksi ahli di UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian karena ada rasa cinta yang sama untuk negeri ini, untuk bangsa ini, beliau rela dengan segala macam waktu yang dikorbankan. Beliau ini mungkin bisa untuk mencari, karena otaknya cerdas dalam ilmu biologi. Beliau mencari hal-hal lain yang menjadi bermanfaat dari hal lain selain Balawi. Tapi 3 tahun ini beliau waktunya fokuskan di antaranya selain pekerjaannya untuk nasab Balawi ini memberikan apa? Memberikan pencerahan pada kita orang-orang yang tidak paham akan DNA, kemudian kita menjadi paham. Jadi kalau misalnya ada Dr. Sugeng itu, Yai Nadir, pertama ngupload YouTube, maka mungkin dari seluruh penonton saya pertama kali, saya ingin apa yang baru dari Dr. Sugeng. Ternyata setiap ada uploadan itu ada yang baru. Luar biasa, berarti beliau otaknya nggak pernah berhenti. Mungkin ketika beliau tidur pun istri yang di sampingnya itu diabaikan. Hanya mikirin nasab Balawi untuk memberi pencerahan kepada bangsa Indonesia yang beliau cintai. Makanya saya pernah ngomong sama Kang Mas Yai Fuad untuk mengusulkan Dr. Sugeng sebagai Menteri Teknologi. Ternyata belum diterima oleh negara. Tapi kalau misalnya presidennya di antara kita yang hadir ini suatu saat, kita akan jadikan beliau sebagai Menteri Pendidikan agar cerdas semua bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Selanjutnya saya mau bertanya pada Dr. Sugeng. Nih, Dr. Sugeng. Ada framing. Sekarang saya jadi penanya. Bahwa kita ini ada upaya untuk merungkapkan pula nasab Wali Songo. Bagaimana kata saya nggak mikir ke otak saya. Bagaimana keturunan Wali Songo ada katanya upaya merungkapkan nasab Wali Songo. Dengan apa? Dengan tes DNA. Lah tes DNA ini begini, kan keturunan Wali Songo itu banyak. Bukan hanya mereka yang hari ini seperti Kang Mas Yai Fuad yang luar biasa 3 tahun ini membahas nasab Balawi.
banyak juga yang belum ada. Nah, ada kan yang sekarang sudah beberapa tes DNA. Semuanya yang sudah tes DNA beberapa orang itu. Nah, Wali Songo ini kan banyak. Bukan hanya yang 9 itu, bahkan yang dimaksud oleh Wali Songo dalam perspektif perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, adalah penyebar agama Islam. Baik dia Wali Songo yang dikenal, yang 9 maupun bukan. Dia dari Aceh, dia dari Kalimantan, dia dari Sulawesi, dia dari Maluku. Kalau dia penyebar Islam, itu masuk dalam definisi Wali Songo itu. Itu maksud kami di dalam PWILS itu. Nah, bagaimana ada sebuah proposisi bahwa kita yang memperjuangkan Wali Songo kemudian dianggap ingin merungkapkan dan membatalkan hasil Wali Songo hanya karena ada tes DNA beberapa keturunan Wali Songo yang yang saya mengatakan dengan tegas, kalau misalnya tes DNA-nya berarti bukan keturunan garis laki Rasulullah kan. Nah, tapi kan mungkin garis perempuan mah ada. Apa betul begitu? Apa tidak ada sama sekali kemungkinan kalau sudah itu ada darah ke Rasulullah SAW? Demikian, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai salam juga. Kalau tentang Wali Songo atau rungkat, kita itu tidak pernah merungkatkan nasab. Nasab itu nggak bisa dirungkatkan, tapi diluruskan jalurnya. Karena secara biologi namanya kromosom yaitu tidak berekombinasi. Jadi identik antara kita dengan ayah dengan ayahnya terus ke atas. Cuma dalam 3 atau 4 generasi selalu ditandai oleh Allah. Makanya kalau hitungannya seperti misalnya ketemu Raja Jordan ya, Bani Qatada dengan Bani Kohanim, itu kalau angkanya sampai 5.700 itu belum tentu Nabi Ibrahim, tapi kakek buyutnya Nabi Ibrahim bisa, karena 3-4 generasi toh. Nah begitu. Nah jadi dalam kasus Wali Songo itu kan orangnya nggak satu, banyak 25-an kalau nggak salah dari sekian generasi itu. Nggak semua ada yang ada yang J2, ada yang R. Berarti kan dari Wali Songo itu mungkin ada yang ada yang J2, ada yang R toh. Kalau begitu, karena nggak satu orang. Beda kalau satu orang Ubaidillah gitu ya harus satu semua. Nah ini Wali Songo banyak ya. Oh iya benar. Tapi Banyak. pertanyaan gini, dokter, mohon maaf, saya motong. Apa ada kemungkinan pengaruh pengaruh lingkungan itu bisa merubah haplo? Enggak. Atau mutasinya gitu? Enggak. Karena gini, kenapa saya bertanya seperti ini? Karena tadi Syekh Mazen Al-Jilani itu kan kakek buyutnya asli Madura, Kiai Mutahari itu. Gurunya Syekhona Holil itu namanya Kiai Masudul Azim, itu gurunya Syekhona Holil, makamnya di sana. Itu leluhurnya Syekh Mazen. Tapi sejak zaman kakek buyutnya, beliau itu hijrah ke Mekah, turun-temurun. Sampai Syekh Mazen pun dan kedua anaknya itu lahir di sana dan menjadi warga negara sana. Nah, hasil tes DNA-nya itu J1. Syekh Mazen itu. Nah, kemudian ada saudara dari Syekh Mazen ini, yang bukan saudara kandung ya, masih saudara satu buyut lah gitu. Itu memang dari mulai dulunya di Madura gitu kan, di Madura. Hasil tes DNA-nya padahal ini kan tidak mungkin. Kenapa? Sama laki-laki. Yang kita bicarakan laki-laki ini, Jai. Jadi supaya ini kenapa ini J, kenapa ini O gitu ya. Nah, karena kan ini kakeknya bersama nih. Kakek buyutnya bersama nih. Gitu. Cuman ini jalurnya ke sini, jalurnya ke sini. Nah, cuman yang satu itu mulai sejak kakeknya tinggal di Mekah, turun temurun sampai dia sendiri pun lahir di Mekah, sampai menikah dengan orang Mekah, punya anak 2 lahir di Mekah juga, J1. Sementara saudara sepupunya yang satu garis bapak dengan dia ke kakeknya itu O. Di Indonesia. Hidupnya di Indonesia gitu. Nah, itu bagaimana? Saya pikir gini, karena ada teman-teman tuh yang bilang begini ya. Mungkin ada pengaruh lingkungan, pengaruh makanan gitu, pengaruh cuaca gitu kan. Kenapa punya pemikiran gitu, Kiai? Iya. Karena gini, Kiai, kan ada penjelasan sejarah tuh ya. Semua ini kita kan dari Nabi Nuh kan. Iya. Nabi Nuh punya anak 3.
Nah, kemudian ada yang menetap di Afrika, ada yang ke Eropa, ada yang ke Asia, sehingga mereka itu mengikuti kultur ininya, lingkungannya gitu loh. Warna kulitnya dan fisiknya semuanya gitu ya. Ya mutasi itu nggak bisa secepat itu. Iya. Nah, tapi kalau garis laki-laki, mutasinya itu bisa ditambahkan, tapi tidak mengubah moyangnya. Dari J jadi O nggak mungkin, karena perbedaan mutasinya itu hampir berapa ya? Sekitar 325. Kalau satu aja nilainya, satu ya, itu 114 tahun kali kan berapa? Kali 300-an. 300-an. Nah, enggak mungkin. Ya itu masalah keluarga beliau lah, ada yang J1, ada O itu. Satu lagi, ini kan sempat viral di awal-awal tes DNA. Non Alek, Genggong Raksan. Nah, itu kan hasil tes DNA-nya kan J1. Bener J1? Iya. Kan itu sempat diviralkan di awal-awal. Nah, gini, kalau saya jujur aja, sepanjang saya belum lihat hasil tesnya saya nggak percaya. Iya, makanya kan ini saya bertanya gitu kan. Ini kan sudah viral, di videonya ada itu, disampaikan pun oleh Ketum Naat gitu kan. Waktu itu bersama dengan siapa namanya? Non Alek dan juga Ketua LP3SN ya, Kiai Hanan Al Ihsani itu. Bahwasanya Non Alek ini haplogrupnya J1, tapi mutasinya itu dari FGC. FGC itu nama perusahaan, jadi Full Genome Corporation, Nah, saya nggak bukan ngerti kode itu. itu. Dia menjelaskannya di video itu, mutasi genetiknya itu berangkatnya itu dari FGC, nyambungnya nanti ke J1. Jadi induknya J1. Mas, Gitu. Sugeng harus menjawab dengan tegas. Gini, kalau O itu dan J1 tuh kakek bersamanya, yang mungkin Nabi Nuh justru ya, karena haplogrup yang punya 3 cabang itu IJK. IJK itu sekitar 38.000 tahun yang lalu lah. Itu G udah misah. Makanya kita dengan Nabi Muhammad itu lebih dekat daripada Balawi dengan Nabi Muhammad. Oh gitu. Iya. Berarti mereka harus cium tangan kita ya, benar kata. Haplogrup O itu lebih dekat dengan Nabi Muhammad daripada Haplogrup G. Berarti tua awake dhewe awune Pak ya. Iya lebih dekat. Kalau tuanya tua G karena G misah dulu. Tapi Jadi Kanjeng Nabi ya. ke Kanjeng Nabi itu lebih dekat kita. Jadi kalau kalau tuane tua G. tua G, Dia kan cerak Kanjeng Nabi, dekat Kanjeng Nabi nek G itu kan cerak Namrud. jadi gini, kalau mutasi kita bahas itu mutasinya di apa? Kita kan kalau nasab itu berarti nasab lurus loh ya. Iya. Itu cuma ada 2. Garis kakek lurus, jadi kakek terus harus laki-laki terus, atau garis nenek lurus. Nenek, jangan ada ketukar laki-lakinya. Yang kakek juga jangan ada ketukar perempuannya, itu lurus. Memang ada percepatan mutasi, tapi 7.000 tahun yang lalu kira-kira. Makanya dalam hitungan matematika ya, sebelum 7.000 tahun yang lalu kita boleh pakai laju mutasi evolusi. Tapi setelahnya kita pakai range. Yang paling pendek itu mutasi genealogi namanya, yang paling panjang itu mutasi evolusi. Makanya kalau dalam kasus Nabi Ibrahim, laju mutasi evolusinya itu sekitar 5.700, tapi genealoginya 4.600. Makanya pakai range itu udah cocok dengan hasil muktamar NU, lebih baik dipakai nolak itu. Iya. Kalau di atas range, jadi tolak, kakek bersamanya di atas range. Iya. Nah kalau mutasi makanan tuh nggak bakalan ngubah sampai 300 mutasi, paling banter ya 1. Iya. Kalau kecepetan jadi kanker namanya. Kanker itu mutasi yang sangat banyak. Jadi tumor. Oh gitu ya. Dokter Sugeng, tadi kembali ke pertanyaan Kiai Mat. Yang hablo O ini ada kemungkinan keturunan Rasulullah atau gimana? Kalau keturunan jalur bukan laki-laki bisa. Ya misalnya katakanlah ya. Aku enggak contoh aku ya. Jenengan enggak ada yang punya darah Arab lah yang tes DNA. Aku kurang Arab ya. Belum ada Arabnya ya. Oh. Nah lah, tapi gini kalau yang autosomal itu kelemah. Katakanlah kita punya keturunan Nabi Ismail ya, katakanlah. Kalau sudah sampai 9 generasi menikah terus dengan orang lokal, ya kemungkinan hilang. Walaupun tetap keturunannya Nabi Ismail. Tapi jejak darahnya hilang gitu. Tapi kalau secara mahram kan tetap mahramnya Nabi Ismail. Iya. Misalnya Nabi Ismail hidup kan nggak boleh ngawini keturunannya kan begitu. Berarti bisa jadi dong. Ya bisa. Karena sejarah Wali Songo ini itu kan dikenal berasimilasi dengan pribumi.
baik dari laki-laki maupun perempuannya kan gitu kan. Ya, hitung aja gini. Kalau saya bilang kita kemungkinan keturunan Nabi Muhammad tuh sangat mungkin. Kalau keturunan lo ya. Iya. Anggap aja tiap generasi naiknya cuma 40%, coba dipangkatkan pakai logaritma Tuhan. Bisa. Kemungkinan besar kita keturunan Nabi Muhammad, tapi kan nggak bisa dibuktikan. Ya. Karena udah berekombinasi. Iya. Berkurang gitu loh. Beda yang garis lurus, gampang banget buktikannya. Iya. Nah, kalau bedanya dengan Balawi gimana? Balawi itu masalahnya mengklaim garis lurus, itu gampang. Dan memang tradisinya mereka tidak menikahkan anak perempuannya dengan di luar Di luar mereka. Balawi. Gitu loh. Malah Jadi kesimpulan haplogrup O pun kemungkinan adalah keturunan Nabi tapi jalur perempuan. Jalur bukan laki-laki. Jangan bilang jalur perempuan. Kalau perempuan itu perempuan lurus namanya. Jalur siksa. dalam istilah DNA ya. Saya sih kalau umpama tercatat ya, umpama beda loh, jalur perempuan itu berarti perempuan lurus. Jalur siksa. Enggak, maksud Nah, kalau jalur zigzag itu bahasa biologinya, jalur parental. Dalam pemahaman kita awam. Jadi ya kakek nenek selang-seling gitu loh. Nantinya kalau bukan laki-laki bisa berarti bencong. Kan begitu. Kalau garis perempuan gimana bedanya dengan garis laki-laki? Kalau kan Kalau garis perempuan tuh saya ke ibu ke nenek, enggak, maksudnya ke kan, nenek. kalau garis laki-laki kan menghasilkan grup J1O. Sama, mitokondrial DNA juga sama, tapi jumlahnya lebih sedikit karena kalau mutasi di mitokondrial DNA itu antar mutasi itu bisa ribuan tahun. Enggak, contoh misalnya saya garis paternalnya laki-laki kan haplogrupnya O. Jadi bisa jadi menteri, jadi presiden, macam-macam kan. Kalau gimana nanti harus dites dulu kan. Kalau garis perempuan saya itu haplogrupnya apa? Saya lupa kalau nggak salah Indonesia. Jangan-jangan maju satu saya. Enggak, M kayaknya. M itu apa? Kayaknya nanti saya lihat bukunya daripada spekulasi. M itu muda. Jadi sebetulnya Ini Pak Dokter, kalau misalnya seorang yang garis lakinya itu J1, kemudian dia punya anak perempuannya punya YDNA enggak? ya enggak lah, Dia punyanya MDNA. mtDNA dari ibunya, bukan dari ayahnya. Nah, misalnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binten Nabi, dia haplogrupnya ketahuan, misal. Kemudian ada garis perempuan semua sampai hari ini, sampai ibunya itu, sampai ibu kita, itu bisa ketahuan bahwa beliau adalah. Itu kesulitannya. Kalau garis perempuan kan mutasinya jarang per ribuan tahun. Oh, tuh. Jadi nanti kalaupun ada, itu mungkin nggak ada bedanya dengan keponakannya Sayyidah Khadijah. Itu kesulitannya. Tapi kalau untuk kepentingan ilmu pengetahuan, jalur perempuan tuh penting untuk migrasi sama evolusi. Karena bentangannya kan ribuan tahun tuh bermutasi. Kalau jalur laki-laki bentangannya cuma ratusan tahun. Oh, lebih lama ibu. Iya, karena ukuran genomnya Itu kecil. juga yang jadi alasan ya, secara ilmiah gitu ya, saintifik gitu. Kenapa kok jalur nasab itu dalam kitab-kitab fikih itu dilarikan ke bapak gitu? Karena lebih cepat. Sebetulnya kalau yang garis lurus tuh malah perempuan. Allah yang lebih tahu, makanya laki-laki yang Iya. ditaruh YDNA itu. Kalau catatan saya sih yang benar-benar garis lurus tuh perempuan, yang paling panjang loh. Tapi habis itu kan Khadijah, terus Fatimah, terus Ummi Kulsum, terus Ruqayyah. Ruqayyah itu punya anak perempuan kalau nggak salah 4 atau 5. Habis itu hilang catatan. Andaikan itu tercatat tuh bagus banget jalur perempuan. Lurus bener. Kalau Nabi ke Hasan Husain kan putus di Fatimah kalau ada laki-laki. Kalau Ruqayyah perempuan semua. Perempuan sampai generasi kelima. Iya. Tapi habis itu nggak ada catatan. Takutnya yang anak cucunya Ruqayyah itu dibantai habis Abbasiyah. Kan suami keduanya Khalifah Umayyah. Iya. Nah ini balik nanti saya ngasih jadi ini ganti topik ya. Kiai, migrasi nenek moyang Balawi itu sekitar abad 11 Masehi itu berada di provinsi Saudi yang di atasnya Oman dan Yaman. Nggak tahu provinsi apa itu. Itu 1100 tahun yang lalu kira-kira. Dia baru sampai di Tarim 1300 tahun yang lalu. Itu masanya siapa itu? Kok 1300? 1000 tahun abad ke-13 Masehi. Masehi lo ya. 13 Masehi itu sekarang 700 kan tahun. iya baru 700 tahun yang lalu. Itu baru nyampe Tarim. Kalau abad 11 Masehi itu baru nyampe
Ya, saya nggak tahu provinsi Saudi yang di atasnya Oman dan Yaman itu apa yang perbatasan Oman dan Yaman. Di situ mereka. Sebelumnya itu dari Levan. Levan itu ya Syria sekarang dulu. Turki. Bukan, Syria, Israel, Palestina, terus Irak yang dekat Syria. Kalau kita asumsikan Irak ya, yang itu kan Irak yang mepet-mepet, nggak tahu waktu itu zaman itu kan. Tapi yang paling tua dia di Turki ya, di Kaukasus itu. Iya, Turki. Setelah Turki itu di Levan. Levan itu kan ya Syria, terus Sinai, Palestina, terus ya Irak yang mepet Syria. Oh ya, masuk Uni Emirat Arab ya. Sekarang masuk Saudi. Sekarang kalau di bawahnya Arab Saudi, di atasnya Oman, kan Uni Emirat. enggak, itu petanya masih ada Oman dan ada Oman dan Yaman kan perbatasannya. Oh, gitu. Itu pas di atasnya. Tapi begini, Dok. Seperti Balawi yang pindah dari Yaman ke Indonesia, kemudian tidak bisa dibaca migrasinya ke Indonesia, bahkan hanya bisa ditemukan dia itu ada di Tarim kan. Begitu pula lah di tengah-tengah antara dari Levan sampai ke atas Saudi itu bisa jadi ada perpindahan ke luar daerah yang juga tidak bisa dibaca kan. Jadi tidak mesti apa yang bisa dibaca dari perjalanan G itu ada yang nggak kebaca, misalnya dia pindah ke India, tapi karena hanya 100 tahun nggak kebaca, kebacanya lurus dari Levan ke. Begini, kenapa bisa ribuan tahun itu kebaca karena jumlah populasinya udah cukup besar. Kalau cuma 1-2 namanya co-migration, nggak bisa disimpulkan. Tapi kalau sudah itu kan G32613. Kemungkinan itu pelarian dari Yahudi Khaybar ke itu. Ada teori baru ini. Oh, nggak tahu. Tapi ini yang ya ini terlalu rajin sebenarnya. Jadi gini, masalah siapa orang tuanya Balawi kan bukan kita yang harus membuktikan. Mereka loh. Iya. Karena kalau jalur buru-buru ke Nabi Muhammad, ke Nabi Ibrahim aja mustahil. Iya. Bukan kita yang membuktikan, mereka yang harus membuktikan. Kan mereka yang mengklaim. Iya. Berarti sementara ini teori Trisula ini disesuaikan dengan DNA ini agak kontradiktif ya. Bukan, terlalu rajin. Yang harus membuktikan kan Balawi siapa kakeknya. Makanya saya kan gini, dokter. Bukan terlalu rajin kalau menurut saya, dokter. Sebenarnya gini, sebenarnya penelitian ini Terlalu cerdas. bukan, Gus. Kalau seumpamanya orang itu mau melihat ya argumentasinya Kiai Imad yang mengatakan bahwasanya leluhur mereka di atasnya itu fiktif. Justru penelitian ini membenarkan beliau. Ya kan? Karena ternyata benar Kiai Imad nih nggak kesana, kesini ternyata kan gitu. ini kan sebetulnya di tokoh Ahmad bin Isa tuh. Ahmad Al-Muhajir. Iya. Makanya kesimpulan saya benar Ahmad Al-Muhajir itu Kan ada. Kiai Imad tadi kan bilang bahwasanya leluhur mereka itu masuk ke Yaman itu sekitar abad 78 toh. Total Ya kan? dengan migrasi yang disampaikan. Nah, sementara Gus ketika Salahuddin Al-Ayyubi di abad ke-6 itu menghancurkan Kesultanan Bani Fatimiyah di Mesir itu, mereka lari ke Yaman. Berangsur-angsur lari ke Yaman. Oh, kalau itu benar. Kan itu makanya- daerah sekitar Sinai situ, Levan itu. Lah iya makanya. Oh, benar berarti. Tepuk tangan untuk trio Madura. Makanya saya bilang Ini Wali Songo itu ya begini, tradisi penulisan Wali Songo itu kadang-kadang ada tradisi perempuan tidak dicatat kalau hanya satu. Jadi saudara-saudara yang beberapa berhaplogrup O itu dalam tradisi penulisannya itu tidak ada perempuan, misalnya laki-laki sampai Wali Songo. Itu bukan berarti juga dia salah di dalam menulis, tapi ada satu perempuan yang tidak dicatat. Iya, ada lompat. Nah, ada keluarga Banten satu. Keluarga Banten ini dia laki-laki semua. Nah, sedangkan kami mengetahui karena ada kaitan dengan keluarga itu, kemudian saya katakan, Nyai Ratu ini mana? Wih, perempuan katanya. Aib, itu aurat. Aurat jangan sampai diperlihatkan. Jadi dihilangkan satu perempuan itu sehingga semuanya jadi laki-laki semua.
Nah, ini juga kemungkinan besar terjadi pada saudara-saudara kita yang mempunyai silsilah nasab sampai Wali Songo itu adalah laki-laki semua, padahal dulunya entah pada 50 tahun yang lalu, ada entah 100 tahun yang lalu, ada perempuan yang dihilangkan. Nah, ini satu teori. Teori kedua adalah saya pernah melihat sebuah manuskrip dari Madura, bahwa Wali Songo ini terselang satu perempuan dari Jumadil Kubro. Ada perempuannya. Kemudian saya minta lagi itu kepada teman yang ada di Madura, tidak dikasih, udah hilang katanya. Waduh, kata saya, ini kan saya masih ada ininya tuh, bekas dia yang mengirimnya. Tapi ketika saya klik karena saya udah hapus, nggak bisa keluar. Nah, saya katakan ini yang ini nih, kata saya kirimin lagi. Ya udah nggak ada, masa iya nggak ada kan, karena dia punya bukunya kok. Kalau kita ilmuwan itu dilarang menyembunyikan kebenaran. Nah, maka dari itu Tapi gini Kiai, kadang-kadang manuskrip Madura ini juga ada kontradiksinya antara manuskrip Madura Barat dengan Madura Timur. Ini kadang-kadang kontradiksi. itu kontradiksi yang bisa dipertemukan. Kenapa? Itu perebutan antar saudara aja. Ya, nah Antara anak istri yang pertama, istri kedua, itu begitu aja. itu maksud saya. Tapi kalau Jadi diteliti dihilangkan dengan gitu, demi kekuasaan. Gitu. apa diteliti dengan teliti, itu akan ketemu. Ya. Wah, ini ternyata sengaja dihilangkan karena ini istri muda, ini Ya, istri tua, betul. saling mencari pengaruh masing-masing bahwa dia yang merasa berhak sebagai keturunan tokoh anu. Itu aja. Makanya saudara-saudara saya itu dari Wali Songo yang lain yang sudah ada beberapa itu yang tes DNA, kemudian tes DNA garis lakinya itu bukanlah J1 tapi O. Itu bukan berarti dia bohong. Bukan berarti dia itu bukan keturunan Wali Songo, bukan keturunan Rasulullah, tapi mungkin ada satu perempuan yang dihilangkan dalam tradisi pencatatan mereka. Itu teori ya. Nah, kemudian yang teori ketiga ini adalah tentang ditemukannya data-data Aceh, misal. Ya. Itu gimana? Bukan datanya Kori kan? Bukan, ini data-data profesor. Ada seorang profesor yang sudah 6 tahun meneliti Wali Songo. Nah, kemudian ini memberikan sebuah tesis lah katakan dalam tradisi dialektika Hegel bahwa Wali Songo ini dari Bani Qatadah yang ada di Saudi, tetapi melalui jalur perempuan juga. Nah, ini jadi kan sinkron, tapi kata saya nanti ini jangan sampai menjadi polemik terlebih dahulu karena ini berdasarkan penelitian. Dia sudah meneliti ke Banten, epigraf itu dari nisan-nisan Banten diteliti, keterkaitannya dengan Aceh dan lain sebagainya. Itu sinkron. Kemudian di Gresik juga sinkron. Nah, dan ini kata saya nanti mungkin kita akan minta negara untuk memberikan perhatian khusus terhadap sejarah Wali Songo yang selama ini terpendam. Kenapa? Karena bisa jadi sejarah yang hari ini hadir di hadapan kita dari sejarah Wali Songo, sejarah bangsa Indonesia mulai dari abad ke-9 Masehi sampai ke abad ke-19 itu adalah versi kolonial. Jadi sejarah yang sengaja diciptakan oleh kolonial untuk kepentingan kolonial. Mengkaburkan sejarah Indonesia. Kata seorang politikus atau ahli filsafat politik Karl Marx bahwa jauhkan bangsa itu dari sejarahnya, maka kamu akan bisa menguasai mereka. Nah, ini juga yang dikembangkan oleh Belanda. Jadi sejarah-sejarah Wali Songo yang betul-betul sezaman, sumber-sumber primer itu dirampas, kemudian dihilangkan, diganti dengan sejarah-sejarah baru. Tetapi saya yakin-yakinnya tidak mungkin mereka akan bisa untuk menyisir semua manuskrip itu. Pasti akan ada yang tersisa dan suatu saat akan dapat ditemukan. Wali Songo itu orang besar. Orang-orang mulia yang berjasa besar mengislamkan tanah Indonesia ini. Yang saya sebut Wali Songo adalah penyebar agama Islam. Baik dia itu yang kita kenal 9 wali
atau sebelumnya. Nah, jadi tidaklah terlalu penting apakah ada keterkaitan kepada penyebar Islam masa lalu ataukah tidak. Karena dengan kita hanya mengetahui bahwa kita adalah keturunan Wali Songo, itu sudah karunia yang luar biasa karena mereka orang-orang besar. Dan para pemberani, kita kenal Sunan Kudus. Kalau ada masalah-masalah, dia seorang kiai, dia seorang pengasuh pesantren, tapi jika Demak itu membutuhkan sebuah penyelesaian militer, maka yang akan diberikan tugas adalah Sunan Kudus. Dia seorang kiai, dia juga seorang eksekutor untuk para pengganggu dan pengacau keamanan negara. Itu luar biasa. Dan cukuplah kemuliaan itu sampai kita mengetahui Wali Songo itu. Naat itu awalnya kan hanya ingin mengumpulkan yang terserak sampai ke nasab Wali Songo. Ke atasnya kan kita nanti pending. Kan begitu dulu kita bicara, mengobrol tuh bersama-sama. Tapi hari ini kan masing-masing, saya udah ke Yaman, saya udah ke Yunan, saya udah ke Pakistan. Nah, kemudian masing-masing mengklaim bahwa ini yang paling benar. Nah, inilah yang kemudian menjadi sedikit masalah ketika masing-masing kekeh dengan apa yang disimpulkannya. Sementara data-datanya kita belum gelar dalam satu meja, kemudian kita uji secara metodologis pengkajian sejarah. Silahkan Kang Mas Yai Fuad memberikan pencerahan kepada kita semua. Ini udah mau berakhir ya? Udah 1 jam lagi. 1 jam lagi. Ini soalnya makanannya sudah siap. Enggak, ini khusus ceramah. Tausiah menjelang ajal gitu. Iya. Tausiah menjelang sahur. Oh ya. Enggak, ini mungkin teman-teman Duriat Wali Songo ya, saya perlu menyampaikan juga untuk teman-teman yang aktif di Naat, yang luar biasa kan jasa teman-teman yang di Naat itu menjaga persaudaraan tali silaturahim antar sesama Duriat Wali Songo. Duriat Wali Songo itu bukan hanya wali 9 yang ada di Jawa, definisinya Kiai Imad tadi, tetapi semua penyebar agama Islam yang mula-mula di seluruh Nusantara, termasuk Malaysia, Filipina dan yang lain-lain. Nah, di antara tentu saja Wali Songo karena anggotanya tidak hanya 9, banyak, bahkan Mas Sugeng mengatakan sampai 25 ya. Itu tentu haplogrupnya macam-macam. Tapi yang pasti kalau ngaku Duriat Wali Songo itu yang aman tuh haplogrupnya harus O. Karena Wali Songo itu pasti ada yang O. Atau J1, karena pasti Wali Songo itu ada yang J1 juga. Nah, ini kalau saya jelas aman karena haplogrup saya O. Jadi keturunan Wali Songo. Dan yang J1 itu aman. Dan apalagi Mas? K ya? Ada juga Wali Songo K ya? K itu induknya O. Oh, induknya O ya. Kalau tapi masih ada ya haplogrup K sekarang? Masih. Karena dia nggak bisa bentuk cabang sendiri. Ya. Namanya haplogrup itu kan grup. Kalau jumlahnya terlalu sedikit nggak digolongkan haplogrup. Jadi masih ada yang haplogrup K. Oh ya, jadi haplogrup O, J1, K, apalagi Wali Songo kemudian? J2 ada yang mengklaim sebagai keturunan Wali Songo dan R. J2 dan R. Itu ya. Nek si Rumel ora masuk ya? Rumel kan ngakunya dari Madinah, ngakunya. Ora haplogrupnya. R dia. Oh, R juga. Mungkin Wali Songo juga ya? Sepanjang saya tahu dia dari ibunya ngaku keturunan Wali Songo. Oh gitu. Habib itu saudara kan itu toh? Yang garis paternal itu loh. Kalau saya itu kan gini, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Nah, padahal setan ini minal jinnati wan nas. Ya gitu loh, bedanya gitu. Nah, ini ikhtilafnya itu gini, kalau Kiai Ahmad menganggap mereka itu bukan setan kan gitu. Kalau saya melihat pola berdasarkan yang dideskripsikan oleh Kiai Ahmad dari masa ke masa, kayaknya setan lah kan gitu. Kecuali mereka bertobat. Karena iblis pun kan bisa bertobat di kitab Ihya Ulumuddin kan. Iya kan ada percakapan antara iblis dengan Nabi Musa itu yang secara alegoris digambarkan. Selama mereka tidak mau tobat ya berarti fattakhiduhu aduwa gitu loh. Kalau udah tobat ya enggak. Tobat itu maksudnya jangan ngaku keturunan Nabi. Yang kedua jangan menyebarkan ajaran-ajaran yang pseudo Islam,
pseudo tasawuf, pseudo fikih, pseudo kalam dan seterusnya yang tadi Kiai Imad sendiri yang mengungkap, saya malah tidak tahu gitu. Saya hanya menyimpulkan berdasarkan paparan Kiai Imad tadi dari masa ke masa yang beliau sebut dengan pseudo itu tadi, kepalsuan itu, ya itu memang ya itu tadi nasyaitona lakum ngaduun fattakhiduhu ngaduwa, yang tidak bisa bahasa Arab ya nggak usah diartikan, pokoknya musuh ngono wae lah gampang. Kemudian Yang nggak bisa bahasa Arab googling. ya googling artinya apa gitu. Kemudian apalagi yang perlu disampaikan ya? Nah itu Kita hanya menyimpulkan aja. Kuburan palsu itu apa ada patternnya juga, Mas? Pembuatan. Enggak, ini yang waktunya jawab ini. Oh, iya. Ya termasuk kan pemalsuan kuburan dan lain-lain ini kan bagian dari pseudo itu. Kalau dulu itu apa tokohnya Fakih Muqaddam di Hadramaut dan di Hadramaut khususnya itu mungkin sukses. Ini kan sekarang mau diadopsi di Indonesia, misalnya klaim tentang bendera merah putih dibikin oleh Habib, NU didirikan atas restu 4 Habib, Indonesia apa itu Jawa Nusantara itu milik Tarim dan seterusnya. Nah kalau itu diucapkan terus menerus kata Hitler, ya itu kebohongan yang diucapkan terus menerus lama-lama akan seperti kebenaran. Ini kan pola-pola setan kan sebenarnya, itu pola-pola setan. Tapi Kiai Imad itu kan terlalu Raufur Rahim, jadi nggak tega lah itu loh. Mungkin masih berharap dapat hubaba atau gimana. Nah ini humor aja ya, Kiai Imad nggak ada selera sama hubaba, sorry ya. Enggak, bukan hubah. Apa? Syarifah. Oh Syarifah. Oh, di ceramahnya itu Syarifah, istri saya itu Syarifah kok. Oh gitu ya. Hubabah. Iya. Lah mereka nyebutnya hubabah mereka. Iya, makanya yang diinginkan Kiai Imad bukan hubabah tapi Syarifah Nama gitu ya. istri saya. Oh iya. Ya, saya manggilnya saya Bunyai Imatan gitu tuh. Nggak tahu kalau asmanya namanya itu Bunyai Syarifah kan. Kemudian apalagi ya yang perlu disimpulkan Mas Rifki? Itu yang tadi saya mau tarik itu adalah pola-pola yang diceritakan oleh Kiai Imad itu dilakukan di Indonesia, termasuk pemalsuan sejarah kuburan, tentang okupasi Hadrami itu kan juga terjadi, nampaknya juga terjadi kan Kiai, yang dari cerita Kiai Imad tadi bahwa mereka leluhurnya itu datang tahun sekian, kemudian mungkin secara bertahap dari luar daerah masuk ke Hadramaut. Nah itu polanya juga kita bisa saksikan kan sekarang di Indonesia. iya. Mereka melakukan hegemoni, kemudian ada isu migrasi dari Hadrami pelan-pelan masuk ke Indonesia, okupasi Hadrami itu kan Gus Fuad mungkin punya informasi orang dalamnya mengenai. Enggak, kalau itu enggak perlu informasi yang ini. Gimana? Monggo. Karena kan jelas kan di dalam lingkungan orang-orang Ini Balawi. ordal, ini ibunya Balawi. Biasanya orang yang tidak lahir di sini tapi dia datang dari sana ke sini disebutnya walaiti. Itu sudah jelas. Ada ekspansi sedikit-sedikit datang itu ada memang. Gitu. Di zaman-zaman sekarang. Iya. Nah itu ketika tesis Kiai Imad muncul, itu Gus Ketum kita, Gus Yahya, itu langsung bilang, wah itu Kiai Imad tuh baru mengungkap dikit. Harusnya yang diungkap itu adalah okupasi Hadrami. Ini tesisnya Ketum PBNU, jangan salah. Tiap kecamatan harus ada Habibnya, nah, gitu loh. Nah gitu, jadi ya sebenarnya Gus Ketum itu jauh lebih tahu daripada kita semua lah kelihatannya gitu ya. Tapi mungkin ya karena nggak enak, mungkin jatuh cinta sama hubaba atau gimana, saya nggak tahu. Ya masalah itu ini biar notice ini Gus Yahya. Jadi supaya teman-teman jangan lah. Kayaknya Mas Sugeng Barang wis rada agak salah paham dengan Gus Ketum kita gitu ya. Terlepas dari apapun bahasa komunikasi beliau yang saya bilang itu komunikasi beliau itu terlalu tinggi aja, terlalu canggih aja sehingga publik gagal paham gitu. Tapi sebenarnya perumus tentang bahaya okupasi Hadrami di Nusantara itu setahu saya itu ya Gus Ketum. Iya. Gus Ketum, Gus Yahya Khalil Stakuf, beliau pura-pura begitu dengan majas-majasnya, dengan macam-macam. Kadang-kadang publik itu salah paham gitu loh. Jadi I love you Gus Ketum gitu loh. Makanya ada MLB saya nggak dukung, aku masih dukung Gus Ketum kan itu. Berarti fakta Perlu diingat nanti sebentar aja bahwa Gus Ketum itu neneknya itu orang Solo, jadi gaya Solonya ada.
Oh, jadi Gus Ketum itu neneknya orang Solo, gayanya gaya Solo gitu ya, gitu. Kesimpulan kita begitu. Jadi alon-alon asal lakon. Ya, Pak Iya. Jokowi aja begitu. Oh ya Pak Jokowi ya. Ya karena benar juga. Orang kan semua pengalaman politik mengatakan Pak Jokowi marah sama PD. Enggak menurut saya itu. Kalau Pak Jokowi marah itu malah diem. Kalau Pak Jokowi siapa yang mulai? Siapa yang anu? Itu malah sebenarnya itu menurut saya itu ya Cinta. guyon aja. Iya. Cinta. Cinta. Gitu. Ya. Terus ini yang paling penting itu ini Gus. Ini kan sering disampaikan berulang-ulang oleh publik gitu ya. Kiai Imad ini siapa? Kok berani membatalkan nasabah Alawi? Memangnya dia itu nasabah gitu kan? Iya. Nah, tapi berdasarkan pernyataan Kiai Imad tadi bahwasanya beliau itu mulai mempublikasikan tesisnya tahun 2002 kan? 2022 2022. Nah, sementara tahun 2017 itu sudah ada keputusan dari Naqabatul Ashraf At-Talibiyin fi Alamil Islami, Dr. Yasin itu bahwa nasabah Alawi itu tidak ada kaitannya dengan Rasulullah. Alawiyah Hashimiyah. Itu Ya. jelas. Berarti Kiai Imad ini bukan yang membatalkan nasabah Alawi kalau bagi saya, tapi beliau menyampaikan hasil keputusan dari induk Naqabah Ashraf di internasional yang ada di Irak itu, disampaikan oleh beliau gitu. Kalau Kiai Imad dikatakan membatalkan nasabah Alawi itu hoak. Yang benar itu meluruskan nasabah Alawi yang fiktif. Nah, gitu loh. Ya, dan ya jadi misalnya gini ya, semua orang istilahnya mau menandingi atau mau membatalkan tesisnya Kiai Imad itu hal yang mustahil. Ya karena kesaksian dari berbagai macam disiplin ilmu. Yang kotngi itu kan dari DNA. Itu jelas bahwa membenarkan tesisnya Kiai Imad gitu. Setahu saya tesis itu mulai Sebenarnya saya mau mengklarifikasi pernyataannya Bang Kori sebelum Temennya. ya, itu teman saya Bang itu. Kori, sebelum beliau murtad itu kan. Artinya kan dia kan mengatakan bahwasanya alhamdulillah penelitiannya Kiai Imad itu direspon oleh Naqabatul Ashraf At-Talibiyin fi Alamil Islami, ya toh, dalam bentuk kitab yang bernama As-Suyuful Mujliyah. Ya kan? Jadi kan seakan-akan Kiai Imad yang membatalkan direspon nama Naqabat Ashraf. Ini kebalik sebenarnya. Justru kitab itu As-Suyuful Mujliyah itu kalau kita lihat di dalam websitenya Naqabatul Ashraf itu dikeluarkan tahun 2017. Artinya Kiai Imad ini hanya menyampaikan hasil keputusan dari seluruh konsensus ulama ahli nasab yang kemudian dibukukan dalam bentuk kitab As-Suyuful Mujliyah itu. Itu bagi saya. Jadi keliru itu statementnya Kori itu. Makanya kemarin dikejar. Lo yang salah itu sampean Gus. Oh, Kori kok dibawa ke sini kan? Bukan, Dokter Ribut kemarin. Oh, itu sama. kan mempertanyakan. Sampean bener enggak gitu loh. Iya. Kemarin menyatakan. Dokter Ribut itu ya menghinakan diri seperti sampean. Loh, Kori kok dilayani? Kan udah saya bilang, Kori itu ODGJ lapar. Kasih makan selesai. Gak usah diajak diskusi, kasih Saya ingat udah Troya. kasih roti. Ya ini humor ya. Jadi intinya itu begini, kebenaran itu kan universal. Naqabatul Ashraf merumuskan, Kiai Imad merumuskan hal yang sama. Kemudian dari perspektif ilmu DNA, Mas Sugeng dan kawan-kawan itu juga merumuskan hal yang sama, kan itu. Jadi bukan siapa meneruskan siapa atau siapa yang menemukan, ya ini diilhamkan Tuhan di berbagai macam belahan bumi bersama-sama, gitu loh. Ya di dunia Arab ada orang Syekh Yasin itu yang Naqabatul Ashraf itu diberi hidayah juga oleh Allah. Ini loh bukti-bukti bahwa Pak Alawi itu keturunan Nabi Ibrahim saja bukan. Di Indonesia ada Kiai Imad yang diberi hidayah. Coba ya, dituntun oleh Allah baca kitab-kitab ini sehingga Kiai Imad juga menyimpulkan. Mas Sugeng lewat update tentang perkembangan hasil tes DNA merumuskan hal yang sama. Gitu. Bagi saya semuanya itu mustahil. Gitu. Ada juga yang versinya versi mukasyafah. Jadi ada dari Jember datang ke saya itu bahwa gurunya pengasuh pesantren yang udah wafat hari ini itu tidak percaya Balawi sebagai cucu Nabi jauh sebelum ada tesis saya. Kemudian keluarganya alumni itu ada sesuatu di hati mereka. Ini kenapa kok guru kami
tidak menyukai keturunan Nabi. Nah, mereka itu ada suudzon kepada almarhum itu. Setelah beberapa tahun muncullah tesis saya itu, kemudian barulah mereka sadar bahwa guru mereka itu betul. Jadi seperti Gus Fuad katakan bahwa ini jalan Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang banyak, yang masing-masing kayak Murad Sukri itu meneliti dari Umdatul Talib saja, dari hanya abad 9. Kemudian dari Dr. Yusuf Dr. As-Suaibi itu dari tes DNA tapi tidak begitu presisi, menerangkan hanya ini bukan turunan Nabi, berasal DNA-nya bukan J1, hanya begitu saja. Tapi kita nggak paham. Nah, ketika Dr. Sugeng yang menerangkan dengan penelitiannya, kita baru menjadi paham. Begitu pula lah yang terjadi dengan misalnya dari Naqabatul Ashraf itu yang ada di Irak, kemudian dari Murad Sukri. Sebelumnya ada juga At-Turbani. Jadi ketika Hanif Alatas itu mengatakan bahwa hanya Imaduddin yang membatalkan nasab Balawi, dia salah juga. Oh, nanti Kiai Imad jadi besar. Ketika dia akan mengatakan sebelumnya sudah ada, berarti bukan hanya Imad itu yang mengatakan. Jadi mereka serba salah. Karena apa? Karena sebuah kebenaran yang sudah nyata apabila dibaca oleh siapapun itu kesimpulannya akan sama. Ya, antara yang satu dengan yang lainnya akan saling menguatkan. Apa yang tidak ditemukan oleh Yasin Al-Khalidari itu ditemukan oleh saya. Apa yang tidak ditemukan oleh Murad Sukri ditemukan oleh Yasin Al-Khalidari. Apa yang tidak ditemukan oleh Yusuf At-Turbani, Abu Bakar At-Turbani ditemukan oleh yang lainnya. Dan inilah ilmu pengetahuan. Dan makanya kalau misalnya mereka itu ingin hanya menyudutkan ini hanya kelakuan Imaduddin, mereka juga tidak mau juga. Mereka ingin mengatakan sebelumnya sudah ada Imaduddin itu pengikut saja, mereka juga tidak mau. Berarti banyak yang mau nasab Balawi. Mereka itu serba salah. Jadi kalau bagi saya itu tidak terlalu penting materi apa yang dibahas oleh siapa dan siapa yang pertama kali menemukan apa. Yang paling penting adalah Balawi ini memang bukan keturunan baginda Nabi. Itu. Saya mengkritik Mas Dikit tadi. Iya. Masalah sumber sejaman, Guys. Ada toleransi itu terkait waktu, Guys. Kalau kita bicara misalnya Nabi Yusuf, itu memang sumbernya dari dinasti keempat. Karena apa? Seorang pangeran menemukan dokumen tentang raja yang mengatasi kekeringan dibantu petunjuk mimpi. Rajanya dari dinasti kedua, 2 dan 4 kan jauh tuh. Tapi itu kan 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Kita toleran kalau itu sumbernya sampai selisihnya cukup jauh. Lah kalau Ubaidillah ini kan sejaman dengan Raja Balitung itu yang punya sumber primer. Ada toleran, maksudnya gini, Kiai. Raja Balitung aja ada gitu kan. Iya, Raja Balitung itu ada sumber sejamannya. Apalagi Ubaidillah itu kan zaman setelah Khalifah Abbasiyah toh. Iya. Khalifah Abbasiyah itu udah kenal kertas loh. Nggak boleh sampai kita 200 tahun nggak bisa dong. Udah. Di zamannya Ubaidillah itu abad keempat. Itu kan lagi lagi maju-majunya itu. Iya, pendidikan Islam di Timur Tengah itu. Apalagi Khalifah Abbasiyah itu sudah bisa meniru pembuatan kertas. Nggak masuk akal kalau nggak ada sumber primer. Sumber primer itu kan nggak harus kitab. Bisa aja prasasti atau apalah gitu. Kalau menurut saya kalau umurnya Ubaidillah kita nggak bisa kompromi kalau dia benar tokoh loh. Beda kalau dia cuma pengemis jalanan gitu ya lain. Kalau dia tokoh harus ada sumber primernya. Ya beda kalau zaman Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim lain cerita. Dia ditulis sebagai mujtahid mutlak. Ya makanya harus ada sumber primernya. Kalau Nabi Musa itu sumber primernya kesulitan. Tapi kalau Nabi Sulaiman kan ada. Ada sumber primernya. Lu Nabi Sulaiman aja ada sumber primernya. Posisinya bukan sebagai nabi kalau sumber primernya Nabi Sulaiman, sebagai raja. Raja ada sumber primernya sepedanya di Jeddah tuh. Ada sepedanya Nabi. Nanti di framing itu. Makanya kalau seumuran Ubaidillah itu jangan ditoleransi sumber sekundernya. Kalau sekian generasi setelah dia itu kan sumber sekunder ya, nggak bisa dibilang primer. Oke, kalau Nabi Yusuf, Nabi Musa, sumber sekundernya mungkin oke.
Tapi kalau seumuran Ubaidillah, lawang Raja Sanjaya aja yang lebih tua, itu ada sumber primernya. Itu kita pakai standar bangsa kita loh. Mereka kan pendatang. Ya pakai standar bangsa kita. Kedatangan Islam di Aceh itu abad kedua Hijriah sudah ada sumber primernya di Makanya namanya kitab Al-Khalifah. sekarang Wali Songo, ya. Wali Songo itu sumber primernya itu dari kalangan internal ada, keturunannya. Dari sumber luarnya ada. Catatan Tommy Pires itu. Hah? Kan di Madura itu ada manuskrip yang ditulis oleh Kanjeng Sunan Dalem bin Kanjeng Sunan Giri. Nah itu kan masih bin Sunan Giri. Iya. Yang dari luar siapa? Catatan Tommy Pires kan? Tommy Pires Ya. Ada itu. 1500 Iya. 13. Kalau Ubaidillah? Tidak ada. Karya sastra itu berarti kan? Sang Oh Kuliah. iya, Mataram Induki luwih tua daripada Ubaidillah. Iya. Kali aku Loh, Berarti wali ya ini? lah Kudungga. Iya. Orang mikir tekan kono maksudnya. gitu. Kudungga itu abad keempat lebih tua daripada Rasulullah. Ada di Kalimantan Saya kan sana. tidak berpikir oh iya Ubaidillah iki anu kok abad 11 Hijriah apa Masehi kira-kira lah, sedangkan Mataram Induki kan luwih tua. Makanya Ini sumber primer itu harus sesuai dengan standar zamannya. Kalau kita toleransi sekian ratus tahun seperti zaman awal-awal kerajaan di Timur Tengah, itu masih masuk akal karena kemungkinan buktinya udah lenyap toh. Tapi kalau setelah zamannya Nabi Isa ke sini, ya itu harus ada dong. itu Mas Menaker Ali kan udah udah keras seperti Mas Sugeng itu. Sumber primer itu wajib ada kalau dalam kasus Ubaidillah karena belum lama kejadiannya kan gitu tuh. Apalagi daerah maju. Ini Gus, Iya. belum selesai kan ya? Satu Monggo. lagi. Siap. Ke Yai Imad ini. Saya pernah dengar Yai Imad itu waktu itu pernah bilang kan, berdasarkan karakteristik kitab-kitabnya Abdullah Al-Haddad yang jauh dari khurafat, itu Kiai Imad itu mau meneliti, jangan-jangan Abdullah Al-Haddad ini bukan Ba'alawi, tapi diba'alawikan sebagaimana penulis kitab Sulam Taufik bukan Ba'alawi, karena silsilah nasab beliau Abdullah bin Husain bin Tohir bin Muhammad bin Hasim Al-Alawi Al-Hasani. Kalau Al-Hasani kan tidak mungkin Ba'alawi, karena Ba'alawi itu ngakunya kalah Husaini. Itu sudah diposting sama NU Online, penulis kitab Sulam. Sulam Taufik. Kalau Sulam Taufiknya yang katanya tulisan Wali Songo itu saya belum bisa mengklarifikasi, itu kan baru kemungkinan. Tapi kalau penulisnya Sulam Taufik yang beredar sekarang ini bukan Ba'alawi, silakan dilihat di NU Online itu. Sudah tampil di situ, Yai. Masalahnya Ba'alawi ini pakai 4 gaya umum di Arab. Enggak, Ba'alawi itu kan ngakunya Al-Husaini. Iya, ngerti. Sementara Sulam Taufik ini itu Al-Hasani, jadi kan bukan Ba'alawi gitu. Tapi kemungkinan tipe dari NU Online juga ada. Iya. Salah tulis kan bisa. Tapi kalau berbasisnya manuskrip yang saya baca dari Jember, Kiai Mukhlis itu, Iya. itu saya kan dikasihkan 2 lembar tuh. Iya. Di foto 2 lembar, itu chipless, Iya. linier, sinkron bahwa ini memang Sulamu Taufik. Iya. Masalahnya tinggal titi mangsa yang tidak di Nah, di foto gitu. Jadi saya belum bisa memastikan apakah klaim daripada Kiai Jember Mukhlis, itu ya. bahwa ini Sulamu Taufik bukan Ba'alawi. Kalau melihat kertasnya sekilas, memang itu kertas tua Iya. yang biasa ditulis pada abad ke-16 Ya. Masehi gitu. Iya. Tetapi kita kan belum musyahadah, Iya. belum empiris melihat bukti, fakta dan data secara kasat mata. Iya. Jadi kita belum bisa untuk memastikan itu. Iya. Tetapi kalau memang itu betul, indikasinya ada. Karena apa? Di dalam kitab Sulamu Taufik itu tidak ada nama pengarang. Jadi dalam isinya itu tidak disebutkan qala Iya. al muallif siapa namanya yang disebutkan. Jadi siapa saja itu bisa mengklaim kitab siapa itu. Nah, kalau kitabnya Syekh Nawawi Tanara kan setelah dia itu membuka kitabnya ada qala al-faqiru Muhammad Nawawi al-Bantani at-Tanari kan. Iya. Itu tidak bisa lagi dirubah oleh siapapun. Seperti kitab As-Sajarah al-Mubarakah. Kenapa As-Sajarah al-Mubarakah ini begitu kokoh sebagai karya dari Fakhruddin Ar-Razi? Karena di dalam kitabnya disebutkan di dalam akhirnya itu bahwa ini adalah nuskhah yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Disebutkan saya Umar Iya.
Ar-Razi, Muhammad bin Umar Ar-Razi kalau tidak salah, bahwa Fakhruddin Ar-Razi itu namanya ada Umarnya gitu. Menulis kitab ini dan saya mengijazahkan kepada Ali bin Syarabsah. Jadi tidak bisa untuk diganggu-gugat bahwa itu sebagai karya daripada seorang Fakhruddin Ar-Razi. Tetapi kalau Sulamut Taufik ini di dalam kitabnya tidak ada dia menyebutkan namanya. Saking ikhlasnya Dan dia itu. itu. Pertama kali diperlihatkan itu di Muktamar Naat kemarin. Setelah di Muktamar Naat baru beliau kan menyampaikan di TikTok. Iya. Itu. Nah, itu di sana memang di awal itu tidak ada, Jay. Di mukaddimahnya itu tidak ada. Tidak ada nama kan? Tidak ada. Kemudian di akhir itu Ada biasanya- tanggal nggak? Nah, di akhir itu Kiai tidak ada tanggal. Allah. Tahunnya nggak ada, cuman tammahadhil kitab yauman walailatan gitu doang. Jadi sempurnanya ini ditulis sehari semalam. Sehari semalam selesai. Tanpa ada tanggal. Tanpa ada tanggal. Dari situ Bulannya maka nggak berarti ada. hanya ada satu cara untuk mengujinya, yaitu Kertas, ya. menguji kertas. Ya, filologi. Watermarknya. Ya. Ini kertas biasa dicetak atau dipabrikasi tahun berapa. Ya. Itu nanti itu harus diuji laboratorium. Nah, mengenai Al-Haddad itu memang di Tarim itu ada Al-Haddad Al-Yafi'i, Ya. ada Al-Haddad Ba'alawi. Nanti di Sona ada Al-Haddad lainnya lagi. Ya. Jadi nama Al-Haddad itu bukan spesifikasi marga yang diatribusikan atau disubstitusikan sebagai marga Balawi, karena marga yang lain pun ada Al-Haddad. Ada, ya. Di Saudi juga ada Al-Haddad. Ya. Tapi Nah. Al-Haddad Balawi pasti ada. Iya. Pasti ada karena saya sudah dapat tablo grupnya. Ya. Cuma Apa? nggak dipublish. Ada yang G. Ada oke. Nah, itu. Jadi ketika ada Al-Haddad di dalam family tree itu berhaplogrup J1, itu kemungkinan besar adalah Bukan Balawi. bukan Balawi. Karena Al-Haddad Al-Yafi'i ulama besar-besar itu sebelum abad ke-8 yang ada di Yaman itu dari Al-Haddad Al-Yafi'i. Nah, Al-Yafi'i ini itulah penguasa-penguasa Yaman, penguasa Hadramaut dari marga Al-Yafi'i. Nah, Al-Yafi'i kemudian mempunyai suku Al-Quaiti. Yang Al-Quaiti ini sampai abad ke-13 Hijriah menjadi penguasa di Yaman, saling berganti dengan Al-Katiri. Nasab palsu itu Al-Katiri itu. Al-Katiri. Nah, kalau ini Balawi nggak ada dia sejarah jadi penguasa di sana, kecuali pada zaman modern tahun 90-an ketika dikuasai komunis. Ya, jadi presiden lagi. Mereka dari Balawi ada yang jadi pemimpin komunis di Hadramaut itu. Jadi sebelum pada masa lalu itu mereka tidak mempunyai sejarah peperangan, tidak mempunyai sejarah memimpin. Adanya adalah sejarah pseudo epigrafa yang biasa dilakukan. Kalau yang jadi hewan peliharaan penjajah itu gimana? Yaitu Kang Mas Fuad yang bisa menjawab. Hewan peliharaan penjajah gimana, Mas? Di Yaman, di tulisannya Kiai Mat itu ada sejarawan dari Yaman yang menuliskan bahwa ketika di zaman, nanti tolong dikoreksi ya, di zaman penjajahan Inggris di Hadramaut, klan Habib Babi itu memilih menjadi antek penjajah Inggris lah, kurang lebih gitu. Benar nggak ya? Itu ada penulis sejarah yang mengatakan itu. Penulis sejarah yang mengatakan itu. Jadi apa namanya? Di Hadramaut ya begitu, di Indonesia ya begitu. Iya. Namanya Soleh Al-Bakri itu orangnya orang ada di Indonesia, lahir di Indonesia. Lahir di Indonesia, dia berasal dari Yaman. Kemudian tinggal di Yaman. Namanya Soleh Al-Bakri. Sebenarnya orang-orang Hadramaut ya kan, orang-orang Yaman yang ada di Indonesia ini itu mereka orang-orang cerdas. Orang-orang yang mempunyai tradisi-tradisi ilmiah yang kuat. Tetapi seperti itu ada hegemoni dan otoritas yang dipaksakan, yang hari ini dengan adanya kebangkitan Nusantara mereka juga ikut bangkit, dan mereka pun seperti yang saya lihat kemarin itu dari nasab palsu itu yang diwawancara oleh KB Nusantara, bahwa mereka dari orang-orang keturunan imigran Yaman yang bukan Balawi itu mendukung perjuangan kita. Saya tidak memahami apa mendukungnya itu dalam seperti apa gitu.
Ya, tetapi dari situ kita bisa memahami bahwa sebenarnya mereka mempunyai psikologi yang sama mengenai interaksi dengan Ba'alawi gitu. Seperti yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Ya, baik. Mau ditutup atau mau dilanjut? Kalau lanjut saya ke Dr. Sugeng. Sudah. Udah 2 jam ya. Udah jam ya. Baik, terima kasih kepada seluruh audiens, subscriber yang berkontribusi di kolom komentar. Mohon maklumnya pertanyaan-pertanyaannya tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu dan mengalirnya pembicaraan. Mohon maklumnya jika ada salah kata, salah nada, salah ekspresi, gestur dan lain sebagainya, kami mohon maklumnya. Terima kasih pada Kiai Nadir, Kiai Waliullah Karim. Terima kasih pada Gus Hasan, terima kasih pada Mas Rifki Zulkarnain, Kiai Mat, Gus Bu'a, Dr. Sugeng Sugiarto dan seluruh yang berada di sini. Saya Rifki Zulkarnain mewakili Ini dari ketua ini. Mewakili yang lain. Itu. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyid Syarif, cucu Nabi, berdakwah dengan cinta suci, bukan Habib dari Yaman.